Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Dito Agustian dari Vkom Ubara Jaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Menjaga Ekosistem Laut Demi Kehidupan Berkelanjutan, yang berfokus pada Sustainable Development Goals 14 atau Life Below Water. Dan kenapa saya membahas ini? Karena Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan ekosistem laut yang sangat kaya. Namun, ironi yang muncul adalah bahwa laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru saat ini menghadapi tekanan lingkungan yang sangat serius. Persoalan pencemaran plastik, kerusakan terumbu karang, serta aktivitas eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan ekosistem Indonesia. Dan pada slide ini terlihat bahwa permasalahan sampah laut bukan hanya isu kecil, melainkan sebuah persoalan struktural yang ditemukan hampir di seluruh wilayah pesisir. Data yang ditampilkan memperlihatkan adanya kebocoran sampah dari daratan menuju lautan dalam jumlah yang cukup besar. Melalui data ini, kita dapat memahami bahwa pencemaran laut adalah isu berbagai aspek. Hal ini berkaitan dengan perilaku sosial, tata kelola lingkungan, edukasi publik, hingga persoalan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan kata lain, ini bukan sekadar masalah siapa yang membuang sampah, tetapi juga bagaimana kita semua mampu mencegahnya. Dan berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat terlihat bahwa sampah plastik mendominasi pencemaran laut hingga mencapai sekitar 600 ton, jauh melebihi jenis sampah lain seperti logam, kaca, karet, maupun kertas yang bobotnya berada di bawah 200 ton. Kertas dan kardus bahkan merupakan sampah dengan bobot paling rendah. Data ini menunjukkan bahwa plastik memiliki daya rusak yang paling tinggi karena sifatnya yang sulit terurai dan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari biota laut seperti ikan sampai dihidangkan dalam piring kita sebagai konsumsi harian. Dengan demikian, pencemaran laut bukan hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga kesehatan manusia serta keamanan pangan jangka panjang. SDG 14 atau Life Below Water memiliki tujuan besar, yaitu menjamin bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi masa kini dan masa depan. Ada dua sasaran utama yang sangat relevan dalam konteks Indonesia, yaitu yang pertama ada mengurangi pencemaran laut. Target ini berkaitan dengan pencegahan masuknya limbah, terutama plastik dari bahan kimia yang dapat membahayakan organisme laut. Pengurangan pencemaran bukan hanya dilakukan melalui pengelolaan sampah, tapi juga melalui perubahan perilaku masyarakat. Lalu yang kedua ada melindungi ekosistem laut, perlindungan terumbu karang, dan kawasan pesisir menjadi fondasi agar populasi ikan tetap stabil dan mendukung ekonomi masyarakat nelayan. Jika terumbu karang rusak, maka seluruh rantai kehidupan laut akan terdampak. Dan berdasarkan pernyataan BRIN, sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun terurai. Artinya, setiap plastik yang masuk ke laut hari ini akan tetap berada di ekosistem hingga generasi berikutnya. Ini mempertegas bahwa masalah laut bukan hanya persoalan saat ini, namun ancaman bagi masa depan. Dan di studi kasus yang pertama terdapat di Laut Banda, Maluku Tengah, di mana banyak ditemukan sampah plastik yang berserakan di permukaan laut. Kondisi ini mengganggu keindahan laut sekaligus membahayakan biota laut seperti ikan, penyu, dan burung laut. Keberadaan sampah plastik yang mencemari wilayah ini juga berdampak pada sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi pesisir. Lalu kasus kedua ditemukan di Pulau Haruku, Maluku Tengah, di mana kerusakan terumbu karang hampir mencapai titik kritis. Hal ini terjadi akibat praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Dampaknya adalah kerusakan total habitat terumbu karang, berkurangnya populasi ikan, hingga hilangnya sumber penghidupan nelayan setempat. Namun, terdapat upaya pemulihan melalui transplantasi terumbu karang dan penanaman mangrove. Inisiatif ini dilakukan oleh berbagai lembaga, komunitas, hingga masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ketika edukasi dan aksi nyata bersatu, perubahan positif dapat terjadi. Untuk menjawab persoalan ini, salah satu pendekatan strategis yang dapat dilakukan adalah melalui kampanye komunikasi publik. Kampanye Save Our Ocean menjadi contoh bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam menggerakkan kesadaran masyarakat. Strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama ada edukasi media sosial. Media sosial memiliki kekuatan untuk mengubah opini publik dan memperluas jangkauan pesan secara cepat dan efektif. Konten kreatif, poster edukasi, dan video kampanye dapat menjadi sarana penyampaian pesan lingkungan yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Lalu yang kedua ada kolaborasi komunitas pesisir. Masyarakat pesisir adalah pihak yang paling dekat dengan laut. Dengan melibatkan mereka, pesan kampanye tidak hanya berhenti di ruang diskusi, tetapi juga berubah menjadi gerakan nyata di lapangan. Lalu yang ketiga ada aksi pembersihan pantai. Kegiatan ini memberikan contoh nyata bahwa setiap individu mampu berkontribusi. Aksi kecil seperti memilah sampah plastik, mengurangi plastik sekali pakai, atau membersihkan pesisir adalah bentuk implementasi perubahan yang langsung terasa dampaknya. Dan pendekatan ini penting karena perubahan lingkungan tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga kesadaran kolektif dari masyarakat luas. Sebagai kesimpulan, laut bukan hanya ruang geografis, melainkan fondasi kehidupan. Laut menyediakan oksigen bagi bumi, hasil pangan bagi jutaan masyarakat, serta menopang aktivitas ekonomi dan perikanan hingga pariwisata. Kerusakan ekosistem bukan hanya ancaman ekologis, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, menjaga laut merupakan tanggung jawab oleh pemerintah, akademisi, masyarakat pesisir, dan kita sebagai individu yang memiliki peran masing-masing dalam memastikan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Tindakan sederhana seperti mengulangi plastik sekali pakai adalah langkah awal untuk perubahan yang lebih besar. Dengan demikian, menjaga laut sesungguhnya adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini memberikan gambaran mengenai urgensi isu pencemaran laut serta pentingnya peran kita dalam merawat ekosistem yang menopang kehidupan. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa sekalian. Dan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, di sebelah sini di bawah ada kontak pribadi saya untuk bisa dihubungi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.